Selamat pagi teman-teman semuanya. Suara Mika bisa kedengaran jelas, teman-teman? Oke, oke, terima kasih banyak Kak Ega kesempatannya. Oke, kita ketemu lagi ya teman-teman di pertemuan TKP. Oke, alhamdulillah suaranya jelas ya berarti. Oke, pagi hari ini teman-teman, kita akan belajar materi TKP bersama dan betul kata Kak Ega, mungkin nanti akan sedikit padat ya pembahasannya, tapi kita akan fokus ke latihan soal dan pastinya teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh silakan langsung ditanyakan. Tapi terlebih dahulu Mika akan coba buka kelasnya teman-teman sambil menunggu rekan-rekan yang lain sedang mencoba bergabung ke room Zoom pagi hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mungkin biar makin semangat, Mika mau membuka kelas pagi ini dengan pantun. Jadi teman-teman boleh dibantu bilang cakep. Boleh unmute, boleh tulis di kolom chat. Teman-teman udah ready? Ready. Oke. Kita pantun Ready. dulu ya, biar teman-teman makin semangat. Oke. Hari Minggu main ke Jakarta. Cakep. Cakep. Oke. Tidak lupa membeli selat. Cakep. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Halo, Amin. apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Karena kita udah counting down nih teman-teman. Hari penentuan, hari SKD udah semakin dekat. Jadi kita harus lebih maksimal, lebih optimal mempersiapkan semuanya ya pastinya. Alhamdulillah teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Oke, untuk pagi hari ini teman-teman kita akan membahas materi TKP. Kita bahas semuanya dari awal, dari nol banget nih teman-teman. Kalau isi bensin dimulai dari nol ya Kak. Tapi kita akan fokus ke latihan soal juga. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk memperkaya ya bang soal sebelum nanti ikut ujian SKD. Tapi sebelum kita mulai pembahasan materi, rasanya nggak afdol kalau misalkan Mika nggak kenalan dulu ya teman-teman. Jadi sambil Mika share screen, sambil kita kenalan teman-teman. Oke, udah terlihat ya di layar monitor teman-teman. Pagi hari ini kita akan membahas cakupan materi SKD, yaitu submateri tes karakteristik pribadi. Oke, barangkali teman-teman di sini baru perdana ya kelas pertama bareng Mika. Kita kenalan dulu supaya teman-teman jadi akrab sama Mika. Tapi kalau misalkan di pertemuan sebelumnya, ternyata teman-teman udah ikut kelas nih supaya kita jadi makin kenal ya. Oke teman-teman, mohon izin nama lengkap Mika, Mika Zumrotun Mardia. Biasa dipanggil Mika, dan Mika merupakan alumnus dari PKN STAN tahun 2022, angkatan 2019. Untuk saat ini, Mika bekerja di Kementerian Keuangan, tepatnya di Direktorat Jenderal Pajak. Teman-teman kemarin ada yang daftar di Kementerian Keuangan nggak? Untuk formasinya. Kalau di pertemuan minggu lalu, kebetulan ada teman-teman. Untuk formasinya ada yang mendaftar di Kementerian Keuangan, khususnya di DJKN. Jadi semoga teman-teman bisa terwujud ya, dimanapun formasi penempatan teman-teman yang sudah didaftar. Dan waktu Mika kuliah dulu teman-teman, Mika juga alhamdulillah mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi untuk bidang non-akademik. Kemudian ketika Mika menjadi CPNS, alhamdulillah menjadi peserta terbaik Latsar Kementerian Keuangan, khususnya untuk BDK Pontianak. Karena buat sekarang ini Mika sedang domisili di Kalimantan. Di sini ada nggak nih yang dari Kalimantan juga? Ada teman-teman yang dari Borneo nih, Kalimantan. Oke, ada yang dari Kalbar, luar biasa. Oke, berarti di daerah Mita ya sekarang? Dari Kalimantan Timur, luar biasa. Oke. Kemudian ketika Mika bekerja di DJP, Mika juga turut aktif menjadi relawan pengajar di Kementerian Keuangan serta menjadi anggota MOFACE. Ini adalah komunitas public speaking di Kementerian Keuangan. Mungkin itu teman-teman profil singkat dari Mika supaya teman-teman jadi makin kenal ya. Oke, ada juga yang dari Medan, Kak Andres, luar biasa.
Di hari Minggu yang cerah teman-teman, semoga teman-teman semuanya juga semangat. Teman-teman juga pastinya udah nggak sabar ya buat coba latihan soal untuk persiapan nanti SKD. Bener kata Kak Ega, udah mulai mendekati hari SKD, kita kurangin dulu maraton drakornya, kita optimalkan ke maraton tryout teman-teman. Oke, kita mulai pembahasan pagi hari ini, yaitu untuk tes karakteristik pribadi. Seperti biasa, kalau misalkan teman-teman merasa ada yang mau ditanyakan, atau mungkin belum paham, boleh silahkan ditanyakan. Kalau misal agak malu-malu nih mau tanya ke general chat, boleh dikirim ke private chat ke Mika. Silakan teman-teman ada kesempatan untuk kita sharing, untuk diskusi, dioptimalkan, tanyakan semua yang memang teman-teman belum paham. Supaya nanti ketika hari H nggak ada perasaan menyesal, "Aduh, ternyata soal ini keluar. Tahu gitu aku tanyain dulu kemarin." Jadi biar nggak kayak gitu teman-teman. Oke, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, untuk SKD ini di tahun 2024 sudah keluar peraturan terbaru, di mana kalau misalkan kita belajar pasti harus ada acuannya ya. Acuannya itu adalah Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Di sini dibahas secara lengkap, secara terperinci terkait nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar. Atau kita bisa bilang di sini adalah kumpulan kisi-kisinya, teman-teman. Jadi boleh di sisa waktu ini teman-teman optimalkan, silakan dicetak, di print out untuk peraturannya, lalu ditandai di bagian mana yang teman-teman itu memang sekiranya belum paham. Kalau yang udah paham silakan di checklist, udah aman berarti ya. Kalau ada materi yang belum paham, ditandai. Pelajari lagi teman-teman. Jadi nanti ketika hari H ujian, udah nggak ada nih istilahnya materi yang ini belum paham, materi yang ini udah paham. Usahakan semua materi teman-teman udah paham ya. Oke, aman ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke next slide. Mungkin sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, semalam mungkin udah sempat dibahas ya sama Kak Arya. Nah, pagi hari ini Mika mau coba recall kembali, mau coba remind ke teman-teman semuanya, berapa sih nilai ambang batas yang harus teman-teman dapatkan untuk SKD? Kayak teman-teman bisa dilihat ya, untuk TKP di waktu 100 menit, teman-teman itu harus bisa mengerjakan 3 submateri, di mana jumlah soalnya itu adalah 110, teman-teman. 100 menit mengerjakan 110 soal. Kemudian, untuk TKP, teman-teman pasti udah tahu ya, TKP itu merupakan submateri panen nilai. Kalau misalkan teman-teman bisa sikat habis TKP semuanya poin 5, teman-teman itu udah dapat total skor 200, teman-teman. Di mana itu adalah nominal skor yang gede banget. Untuk maksimalnya 440. Nah, pada submateri TKP, seperti yang teman-teman sudah pelajari, sistem penilaiannya itu nanti akan menggunakan scoring. 5, 4, 3, 2, dan 1. Ini barangkali teman-teman di sini baru pertama kali ya ikut SKD, ini kita bahas lagi dari nol. Tapi kalau misalkan teman-teman ternyata sudah pernah ikut tes SKD supaya makin paham lagi nih terkait TKP. TKP itu adalah submateri panen nilai. Perlu Mika tekankan kembali, kalau teman-teman mengerjakan SKD itu bukan tentang siapa yang paling pinter, siapa yang paling cepat ngerjainnya, siapa yang paling jago hafalan pasalnya. Kalau teman-teman mengerjakan SKD, itu tentang siapa yang paling pintar menyusun strategi. Ini benar teman-teman, karena SKD itu soalnya banyak, waktunya terbatas. Dan teman-teman tahu nih, kalau misalkan di TWK dan TU, sistem penilaiannya poin benar itu 5, poin salah itu 0. Kalau di TKP, sistem penilaiannya dia menggunakan scoring. Jadi Mika tekankan kembali, usahakan jangan sampai ada soal yang kosong ataupun terlewat belum dijawab. Itu rugi banget teman-teman. Kalau di TKP, teman-teman udah mentok banget, kemudian teman-teman coba jawabnya blocking jawaban, itu tetap dapat poin. Jadi kalau misalkan teman-teman mengerjakan nih, ini mungkin tips dari Mika, teman-teman boleh sesuaikan kembali. Kalau tips dari Mika teman-teman, kayak kita langsung ke next slide ya. Kalau misalkan teman-teman nanti mengerjakan
Itu urutannya teman-teman boleh pilih ya, bebas mau TWK dulu, mau TIU dulu, ataupun mau TKP, tapi kalau dari pengalaman Mika, kerjakan TKP dulu teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena TKP itu dia merupakan submateri yang bacaannya tuh panjang banget. Semuanya full tulisan, nggak ada gambar, nggak ada angka teman-teman. Jadi, tingkat ngantuknya itu tinggi banget kalau lagi baca soal TKP. Dan akan lebih baik kalau misalkan teman-teman itu menaruh TKP untuk dikerjakan di awal. Soal TKP bacanya panjang. Jadi kalau dikerjain pertama, pasti lebih fresh dan lebih rileks. Ingat, jangan baca berulang dan coba latihan untuk skimming. Skimming itu apa? Skimming itu baca cepat. Kesalahannya nih yang paling sering terjadi, teman-teman itu baca soal TKP, udah sekali baca ternyata nggak tahu. Tadi intinya apa ya? Tadi pertanyaannya apa ya? Nah, ini harus baca berulang. Jadi usahakan teman-teman kerjakan TKP di awal, tapi harus fokus banget, biar sekali baca aja teman-teman udah langsung clear paham semuanya. Dan setiap poin itu ada skornya, penentu peringkat teratas jika nilai kumulatif sama dengan yang lain. Kalau misalkan teman-teman ternyata skornya sama dengan peserta yang lain, poin yang dilihat itu adalah di nilai TKP-nya, teman-teman. Jadi silahkan teman-teman optimalkan untuk pengerjaan latihan soal TKP ini. Susah kalau sekali baca langsung paham, lebih sering ngeblank. Nah, ini dia teman-teman. Kuncinya adalah fokus. Kalau Hamin satu udah jangan begadang, teman-teman langsung cepat aja istirahat biar paginya lebih fresh. Dan untuk soal yang tipe bacaan kayak TKP dikerjakan di awal, biar teman-teman masih dalam kondisi fokusnya itu tinggi, teman-teman. Gitu ya. Kayak ini mungkin sedikit pembahasan terkait penilaian TKP, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba bahas apa saja 6 aspek dalam TKP. Yang pertama, itu ada pelayanan publik atau hospitality. Kemudian yang kedua, itu ada profesionalisme. Lalu ada jejaring kerja, ada teknologi informasi dan komunikasi, ada submateri sosial budaya, dan ada anti radikalisme. Mana yang lebih penting? Nggak ada. Semuanya penting. Semuanya setara. Jadi teman-teman harus menguasai keenam submateri ini. Oke, kita lanjut ke next slide. Sekarang Mika coba bahas, Mika klasifikasikan teman-teman terkait submateri TKP. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ya silakan langsung bertanya aja. Oke, sekarang kita coba bahas kalau untuk kelompok tema budaya kerja, teman-teman. Di sini akan ada aspek integritas diri. Kemudian ada kreativitas dan inovasi, sosial budaya, dan ada TIK. Kita move ke submateri berikutnya, ada kelompok tema pelayanan. Ada jejaring kerja, kemudian pelayanan umum, orientasi pada pelayanan, dan orientasi kepada orang lain, di mana kita mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Oke, berikutnya ada kelompok untuk tema kompetensi atau kemampuan dari seorang ASN. Ada semangat berprestasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan belajar berkelanjutan. Oke, kita move untuk submateri berikutnya, kelompok tema profesionalitas. Itu ada kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kemampuan mengkoordinir orang lain, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, serta submateri profesionalisme. Ini semua berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Jadi silakan teman-teman dipelajari lagi, kira-kira pada bagian mana yang teman-teman itu belum paham, silahkan dicoba dipahami kembali dan perbanyak latihan soal. Oke, ini adalah klasifikasi untuk materi TKP, teman-teman. Sekarang kita coba bahas untuk ini, level pilihan jawaban TKP. Seperti yang tadi sudah Mika sebutkan di awal, kalau TKP itu penilaiannya menggunakan scoring, poinnya 5, 4, 3, 2, dan sampai poin terkecil, poin 1. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui, kalau misalkan teman-teman memilih opsi jawaban yang salah,
dan berlawanan dengan tema, atau bisa dibilang, kok nggak nyambung ya jawaban antara ilustrasi soal dan opsinya? Itu poin terkecil. Kalau jawabannya salah, poinnya 2. Kalau teman-teman memilih jawaban posisinya netral atau tidak menentukan pilihan sikap, poin 3. Teman-teman menjawab dengan benar, poinnya 4. Dan jawaban yang benar serta sesuai dengan tema, poinnya 5, teman-teman. Ini adalah level pemilihan jawaban. Oke, cara membedakan soal tentang aspek-aspeknya, soalnya kan di soal nggak dikasih tahu. Kadang di jawaban ada yang menunjukkan profesionalisme, ada jawaban integritas, jadi milihnya gimana? Good question, Kamelisa. Nanti, jawaban dari pertanyaan Kamelisa akan kita bahas secara detail ketika masuk ke submateri. Betul, teman-teman. Ketika nanti teman-teman mengerjakan SKD, itu tidak ada keterangannya apakah ini submateri pelayanan publik, anti radikalisme, sosial budaya, dan lain sebagainya. Teman-teman harus meraba-raba, mengidentifikasi kira-kira soal ini tuh masuk ke submateri yang mana, supaya teman-teman bisa menentukan opsi jawaban yang harus dipilih. Nah, disitulah teman-teman harus mengetahui kata kunci yang muncul di dalam soal. Kita akan coba bahas lebih detail ya. Oke, mungkin ini Mika bahas secara umum dulu teman-teman. Kalau jejaring kerja itu artinya akan selalu berkaitan dengan hubungan kerja. Teman-teman akan membangun sinergitas, membangun tindakan harmoni bersama dengan rekan kerja ataupun dengan atasan di kantor. Berikutnya ada pelayanan umum. Kata kuncinya akan selalu berkaitan dengan sikap dan atribut sebagai ASN atau PNS dalam melayani masyarakat. Berikutnya, orientasi pada pelayanan. Di sini terdapat kata kunci yang berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan di mana teman-teman harus memberikan pelayanan pada customer, pelanggan, ataupun masyarakat. Dan untuk jawabannya, cari yang paling mencerminkan prioritas kita adalah kepada pelanggan, atau mungkin customer, klien, atau masyarakat. Next, ada orientasi kepada orang lain. Teman-teman harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Oke. Nah, di sini teman-teman kita coba untuk pretest dulu. Sebelum Mika mulai menyampaikan materi, teman-teman boleh silakan dijawab. Untuk soal pretest pertama ini, kira-kira jawabannya yang mana? Silakan ditulis di kolom chat. Oke, yang mulai udah tahu nih jawabannya yang mana, silahkan langsung disampaikan. Kalau misal teman-teman ada yang berbeda pendapat, boleh, nggak apa-apa ya. Kalau misal nih, ternyata mayoritas menjawab B, tapi teman-teman merasa jawabannya D, it's okay. Nggak apa-apa teman-teman, silahkan dituliskan. Oke, ada yang menjawab B, D, E, kemudian ada yang C juga ada. Oke, luar biasa. Variatif ya berarti jawabannya. Ini ada Kak Fajar nih, B atau D? Kira-kira yang mana Kak Fajar? Pilih salah satu. Bola dari Kak Andres. Fix poin 5, oke. Dari Kak Evita, jawab B. Kak Amar jawab D. Oke, kita bahas ya teman-teman untuk soal pretest ini. Pagi ini, Anda datang terburu-buru dan hampir terlambat ke kantor karena terjebak kemacetan. Oke, berarti dia terjebak macet ya problemnya. Sementara setiap pagi Anda diwajibkan melakukan presensi tepat waktu. Ketika Anda sedang menuju ke tempat presensi fingerprint, datang seorang pelanggan yang sedang kebingungan, bertanya, di mana meja resepsionis? Satpam yang biasa berjaga nampak sedang tidak ada di lokasi tersebut. Maka sikap Anda, A. Meminta rekan untuk melayani karena Anda belum melakukan presensi. B. Memberitahu arah meja resepsionis, kemudian presensi. C. Memintanya menunggu. D. Mengantarkan ke meja resepsionis, kemudian baru presensi. Kalau yang E, mengajaknya ke tempat presensi supaya Anda bisa presensi dulu, baru diantar ke meja resepsionis. Oke, jawaban teman-teman variatif banget nih.
Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Memberitahu arah meja resepsionis, kemudian melakukan presensi. Kenapa yang B poin tertinggi? Teman-teman coba lihat kembali. Di sini, teman-teman adalah seorang pegawai yang punya kewajiban yang harus dijalani, yaitu melakukan presensi setiap pagi. Dan dalam melakukan presensi, teman-teman nggak boleh kalau misalkan sampai terlambat. Sementara, ada salah satu pelanggan yang butuh untuk diberitahu di mana lokasi resepsionis. Maka yang bisa teman-teman lakukan adalah cukup dengan memberitahu di mana arah meja resepsionis, kemudian segera melakukan presensi. Karena di sini kewajiban teman-teman adalah presensi terlebih dahulu. B poinnya 5. Kemudian yang A meminta rekan untuk melayani, ini kalau barangkali ada teman kerjanya di situ yang udah presensi, boleh diminta untuk dibantu dilayani dulu. Poinnya 4. Meminta menunggu sementara satpam belum hadir, poin 3. Mengantarkan ke meja resepsionis, poinnya 2. Dan mengajaknya ke tempat presensi, poin terkecil. Kenapa, teman-teman? Kalau misalkan nih, waktu presensi tinggal 2 menit lagi. Kalau misal teman-teman anterin dulu ke meja resepsionis, sudah pasti teman-teman akan terlambat presensi. Artinya teman-teman lalai akan kewajiban. Kalau opsi yang E, mengajak ke tempat presensi, di mana biasanya tempat presensi itu hanya digunakan untuk internal pegawai. Jadi kalau customer ataupun pelanggan biasanya nggak boleh nih masuk ke area presensi. Dan kalau diajak dulu ke tempat presensi baru dianterin teman-teman, itu artinya pelanggan justru akan menunggu lebih lama teman-teman. Seperti itu. Nggak boleh ngajak orang ke ruang kerja. Betul, biasanya staff only. Gimana kalau orang itu nanti ngambil berkas? Makanya jangan, oke Kariska, nilai 100 buat Kariska. Betul sekali. Jadi teman-teman harus tetap melihat prioritas mana yang menjadi kewajiban dan teman-teman mengutamakan untuk memilih opsi tersebut. Jadi yang B poinnya 5. Oke, gimana teman-teman? Udah mulai panas ya? Udah mulai latihan soal? Oke, nanti akan lebih banyak latihan soal, tapi kita coba masuk ke pembahasan dulu, teman-teman. Sekarang kita coba masuk ke tips and tricks ketika teman-teman harus mengerjakan soal TKP. Teman-teman pahami dulu yang pertama konteks soalnya. Pahami, identifikasi kira-kira ini aspeknya apa, dan silakan cari kata kuncinya. Apakah soal yang teman-teman baca itu masuk ke submateri profesionalisme, atau mungkin pelayanan publik, atau mungkin anti radikalisme, dan lain sebagainya. Kemudian, eliminasi soal yang memang dirasa sulit, teman-teman. Tentukan dua jawaban dengan range 4-5. Jadi jangan sampai teman-teman kepleset pilih jawaban dengan poin 3, 2, 1. Perhatikan kata kunci dalam kalimat jawaban dan pilih jawaban yang paling mendekati dengan konteks soalnya. Jangan sampai teman-teman menjawab yang tidak berkaitan dengan narasi di dalam soal. Oke. Oke, ini mungkin aturan utama untuk pengerjaan TKP yang teman-teman mungkin sering banget bingung ya. Ketika teman-teman menjawab TKP, pilih jawaban yang paling solutif di antara yang lainnya. Mengandung tindakan konkret artinya aksi nyata yang memang bisa dilakukan dan paling ideal dibandingkan opsi jawaban lainnya, teman-teman. Jangan memilih tipe jawaban yang hanya teori aja tapi nggak ada aksi nyata. Jadi harus pilih tindakan yang memang bisa dilakukan, diimplementasikan, teman-teman. Oke, itu untuk aturan pengerjaan TKP. Ini contohnya. Contoh jawaban yang solutif dan konkret. Saya akan melaporkan. Ada tindakannya di sini. Kepada pihak berwajib, dengan beredarnya informasi tersebut agar pihak penyebar dapat ditindak. There's reason behind. Ada alasan di belakangnya, ada yang melatar belakangi. Dan ada goals yang ingin dicapai. Supaya yang menyebarkan bisa lebih bijak dalam menyebarkan informasi hoax atau berita bohong. Ada tindakannya,
ada latar belakangnya, dan ada goals atau tujuannya. Lain halnya dengan narasi berikut ini. Ini adalah contoh jawaban yang tidak konkret dan hanya teori saja. Saya rasa adanya berita hoax itu hal yang wajar. Saya berpandangan hal tersebut sebagai instrumen penting dalam mengontrol pelaksanaan pemerintahan. Saya rasa dan saya berpandangan itu merupakan opini. Keduanya bukan merupakan fakta, bukan merupakan tindakan konkret. Sama-sama opini dan mengandung subjektivitas, teman-teman. Kayak bisa dibedakan ya, antara tindakan yang konkret dan yang hanya teoritis saja. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke submateri yang pertama. Di sini kita akan membahas terkait sosial budaya. Kata kuncinya, kalau teman-teman membahas submateri ini, menciptakan suasana interaksi setiap individu untuk bekerja sama dalam lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal di masyarakat, sehingga dirasakan keberadaannya secara lebih positif, teman-teman. Kemudian, teman-teman juga melakukan tindakan secara aktif untuk membantu orang lain dan menciptakan suasana interaksi bagi setiap individu untuk bekerja sama dalam lingkungan kerja, entah itu nantinya di lingkungan kerja ataupun di masyarakat, sehingga keberadaannya dirasakan lebih positif. Teman-teman, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan submateri lainnya, Mika mau tanya dulu, tempo Mika dalam menjelaskan kecepatan atau udah pas, teman-teman? Barangkali di sini ada yang merasa, Kak terlalu cepat, kurang bisa dipahami, boleh silahkan disampaikan. Oke, udah pas ya, berarti udah aman. Kalau misal teman-teman ngerasa, Kak kecepatan, nggak bisa nyatet, disampaikan aja teman-teman. Nah, kalau misalkan kita membahas sosial budaya, teman-teman harus pahami dulu kalau kita tinggal di negara yang sangat majemuk, negara yang sangat multikultural, negara yang sangat heterogen, di mana akan banyak sekali perbedaan yang teman-teman jumpai di kehidupan sehari-hari. Dan atas perbedaan tersebut, teman-teman harus bisa melakukan tindakan-tindakan, yaitu menerima perbedaan atau sikap toleransi untuk bisa hidup berdampingan di antara perbedaan-perbedaan keragaman tersebut, teman-teman. Ruang lingkupnya, kalau untuk sosial budaya itu sangat luas, teman-teman. Nanti nggak cuma terkait mungkin adat istiadat atau mungkin terkait perbedaan keragaman budaya, tapi juga akan masuk ke ranah yang lain, bisa saja sampai ke perbedaan latar belakang pendidikan, kemudian perbedaan kepercayaan, dan lain sebagainya, di mana konteksnya kalau kita membahas sosial budaya itu akan sangat luas pembahasannya. Sangat beragam, teman-teman. Nah, disinilah teman-teman harus bisa memilah dan memilih kira-kira yang mana yang paling sesuai dengan ilustrasi di dalam soal. Oke, ini untuk pembahasan sosial budaya. Next, kita bahas untuk tujuannya. Kenapa sih teman-teman semuanya harus mempelajari submateri sosial budaya? Tujuannya supaya teman-teman semuanya mampu beradaptasi atau dengan cepat menyesuaikan diri, kemudian bekerja secara lebih efektif di dalam masyarakat majemuk yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Oke, kalau untuk submateri sosial budaya, teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Oke, ini ada yang bilang jadi ngantuk. Boleh nih Kak Rudi sambil bikin kopi, biar nanti nggak ngantuk waktu kita lagi latihan soal. Aman teman-teman? Oke, kalau aman kita lanjut ke next slide. Nah, di sini ada latihan soal, mungkin Mika stop dulu timernya. Teman-teman silahkan dibaca narasinya, kemudian dipilih opsinya, tapi teman-teman sampaikan pendapat kalau misalkan nanti udah selesai counting down waktunya. Oke, bisa dipahami? Kita mulai latihan soalnya teman-teman, silakan.
Oke, time is out teman-teman. Oke, udah lumayan banyak yang menjawab. Silakan yang lain yang belum menyampaikan pendapat, boleh disampaikan dulu di kolom chat. Pun kalau misalkan teman-teman ternyata ada yang masih bingung terkait materi sosial budaya, langsung disampaikan ya. Oke, ada yang menjawab B, ada juga yang menjawab A. Kalau teman-teman di sini ada yang berbeda pandangan, disampaikan aja. Private chat nggak apa-apa teman-teman. Ada juga yang menjawab D, oke. Silakan yang lain yang belum menjawab, disampaikan dulu pendapatnya yang mana untuk soal pertama. Oke, kita coba bahas untuk latihan soal pertama, teman-teman. Melanie sedang menjamu rekan kantornya. Di ruangan sebelah tempat pelaksanaan jamuan makan malam, sedang diadakan perayaan keagamaan. Oke, berarti di sini ada acara keagamaan ya. Padahal, sebagian besar tamu yang ia jamu ternyata berbeda keyakinan dengan pelaksanaan acara keagamaan yang sedang berlangsung di ruangan sebelah tadi. Berarti problemnya di sini, teman-teman. Ternyata sedang ada acara lain bersamaan dengan Melanie menjamu rekan kantornya. Mereka cukup terganggu dengan suara dari rekan sebelah. Apa yang harus dilakukan oleh Melanie? A. Menjelaskan kepada tamu tentang kebiasaan masyarakat. B. Menjelaskan tentang perayaan yang sedang berlangsung dan berharap tamunya dapat memahami, mengingat itu adalah tradisi kebudayaan setempat. C. Membiarkan tamunya menyatakan protes kepada pihak restoran. D. Berharap ada pihak restoran yang dapat menjelaskan acara perayaan keagamaan tersebut. Dan yang E. Menyampaikan keberatan terhadap situasi tersebut kepada pihak restoran jika tamu memintanya. Oke, di sini ada Kak Rizky berpendapat B, karena Melanie seorang tamu juga. Oke, kita coba lihat teman-teman. Untuk soal pertama, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Congratulations teman-teman. Jawaban tepat itu di opsi yang B. Menjelaskan kalau perayaan yang sedang berlangsung itu memang sudah menjadi tradisi kebudayaan setempat. Jadi kita harus menghargai apa yang menjadi tradisi di daerah tersebut. Oke, siapa di sini yang dapat poin 5, teman-teman? C, fix 5, oke. Toleransiin, betul, Kak Ahmad. Kak Intan dapat poin 5, Kak Novika, Kak Nur, Kak Yuda, Kak Agung, Kak Vina, luar biasa. Poinnya 5. Kemudian yang A, menjelaskan kepada tamu tentang kebiasaan masyarakat di situ. Poinnya 4. Lalu yang E, menyampaikan keberatan, artinya ini kurang toleransi ya, poinnya 3. Yang D, berharap ada pihak restoran yang dapat menjelaskan, ini artinya kurang inisiatif, dia hanya menunggu, berharap, padahal dia bisa langsung bertanya sebenarnya. Jadi dia poinnya 2. Dan yang C, membiarkan tamunya menyatakan protes kepada pihak restoran. Ini poinnya terkecil, karena di sini Melanie sedang menjamu rekan kantornya sebagai tamu. Seharusnya dia yang lebih inisiatif. Oke. Alhamdulillah 5 poin, semangat. Oke. Kak Raka, saya aslinya 5. Terus dapat poin berapa nih Kak Raka ternyata? Oke, bisa dipahami ya untuk soal pertama, cara menjawabnya. Kita coba lihat teman-teman. Untuk pembahasannya, sebaiknya Melanie membantu menjelaskan kebudayaan yang ada di daerah tersebut dan membantu mengedukasi bahwa kita harus memberikan ruang kebebasan bagi orang lain untuk beribadah. Betul sekali, good answer teman-teman. Kita langsung masuk ke soal berikutnya. Silakan.
Oke, silakan teman-teman yang barangkali udah ketemu nih jawabannya yang mana, langsung dituliskan di kolom chat. Kira-kira yang mana teman-teman? Untuk soal nomor 2. Oke, coba kita lihat di sini. Oh, ada Kak Vika. Agak bingung antara A atau B ya. A, kakakku. Oke, Kak Vina B. Kak Laude B. Kak Sriwayuni B. Oke. Ada juga yang jawab A. Berarti di sini teman-teman dua pendapat. Ada yang A dan ada yang B. Karena ada tanda pengenal, bisa dicoba cari pemiliknya dari identitas itu. Mungkin via medsos. Oke. Ada Kak Faiz nih, udah tebak-tebak berhadiah. A poinnya 5, kalau B poinnya 4. Kak Zainul jawab E, oke. Kak Melati jawab B. Silakan teman-teman yang lain yang belum menjawab disampaikan dulu. Karena sudah nggak percaya sama oknum. Ini agak personal ya. B dong, karena pihak berwajib. Nggak boleh, nanti disangka maling. Kalau lewat polisi rada lama dan ribet. Kalau pilih A, ada KTP, bisa datangi langsung ke rumah. B, karena bukan hak kita, dan tidak ada waktu mengembalikan karena harus ke rumah sakit. Oke. Oke, teman-teman udah menyampaikan pendapat nih. Kalau terjadi di dunia nyata, jawabannya C. Oke. Mungkin kalau di real life, teman-teman ini sering ya kejadian seperti ini, tapi kalau kita tetap harus menjaga integritas, teman-teman ya. Oke, kita coba bahas soal kedua ini, teman-teman. Anda menemukan sebuah dompet saat sedang berada dalam perjalanan pulang di bis. Dalam dompet tersebut ternyata terdapat sejumlah uang, kartu kredit, serta ada tanda pengenal, kartu identitas. Kebetulan anak Anda sedang dirawat di rumah sakit dan memerlukan banyak biaya. Sikap Anda ini semacam, waduh, momennya pas banget nih. Ternyata lagi butuh banyak dukungan materi, terus nemu dompet waktu perjalanan pulang. A. Mengembalikan dompet tersebut beserta seluruh isi pada pemiliknya. B. Mendatangi kantor polisi terdekat dan menyerahkan dompet kepada yang berwenang. C. Meminjam uang di dalamnya lebih dulu untuk kepentingan anak, baru kemudian mengembalikannya. D. Mengembalikan dompet kepada pemiliknya dengan harapan mendapat imbalan. Atau E. Mengembalikan dompet tanpa mengembalikan uang di dalamnya. Ya, hitung-hitung sebagai imbalan. Oke. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. Selamat. Siapa yang dapat poin 5 di sini? Mengembalikan dompet beserta seluruh isinya kepada pemiliknya. Oke, di sini dia poin yang 5 karena ada tambahan. Nah, kayak di sini ya teman-teman, kata kuncinya ada tanda pengenal. Jadi teman-teman bisa langsung mengembalikan seperti itu. Betul, harus berhati malaikat teman-teman. Kemudian poin 4 di opsi D, dia tetap berupaya mengembalikan walaupun mungkin ada unsur mengharapkan imbalan, tapi dia berupaya mengembalikan. Lalu, untuk yang B, dia poinnya 3, karena dia melibatkan pihak ketiga. Seharusnya dia bisa langsung mengatasi masalah tersebut karena memang di dalam dompet ada kartu tanda pengenalnya. Lalu yang E, mengembalikan dompet tapi diambil dulu uangnya, poin 2, dan meminjam uang dulu, poin yang terkecil. Seperti itu, teman-teman. Kalau misal rumahnya jauh, kita nggak punya uang, gimana, Kak? Nah, itu mungkin udah beda konteks ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman bertemu dengan soal, kita fokus aja ke narasinya. Kalau misalkan tidak ada narasi tambahan, sementara rumah Anda sangat jauh dari lokasi, nah itu teman-teman tetap fokus memilih opsi yang paling relate, yang paling relevan. Kecuali kalau misalkan ada tambahan narasi. Ternyata rumahnya sangat jauh dan nggak bisa nganterin. Nah, berarti teman-teman langsung ke kantor polisi aja, gitu teman-teman. Oke, kenapa yang berharap mendapatkan imbalan? Poinnya 4, karena di sini inti dari apa yang dijawab itu adalah mengembalikan dompet dulu, teman-teman. Jadi opsi dengan narasi mengembalikan dompet, dia dapat poin yang lebih tinggi. Yang A, mengembalikan dompet beserta seluruh isi, poinnya 5.
Yang D, mengembalikan dompet ke pemiliknya langsung walaupun ada harapan mendapat imbalan, tapi di sini dia mengembalikan dompetnya langsung. Kemudian yang B, dia poinnya 3 karena dia melibatkan pihak ketiga, pihak independen. Jadi akan lebih baik kalau misalkan dia langsung nganterin aja, karena di sini kata kuncinya serta tanda pengenal. Ada kartu identitas di mana teman-teman bisa tahu lokasi alamatnya. Seperti itu. Oke, ini ada dari Kak Anya, kan perjalanan pulang, jadi kemungkinan alamat pemilik sejalan dengan kita. Oke, kita coba lihat untuk pembahasannya, teman-teman. Intinya, sebagai warga negara Indonesia, kita tetap harus menjaga integritas dalam diri, walaupun ternyata kita lagi butuh banget nih bantuan materi. Mengingat anak kita sedang sakit dan butuh biaya, tapi teman-teman tetap nggak boleh mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut. Bisa dipahami ya teman-teman? Kalau nggak ada KTP gimana? Kalau misal narasinya diubah, nggak ada KTP, teman-teman bisa datang ke kantor polisi atau pihak berwajib. Tapi kalau di dalam narasi tadi ada keterangan tanda pengenal, jadi teman-teman bisa langsung mengembalikan. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk pembahasan submateri sosial budaya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait sosial budaya? Silakan. Integritas itu termasuk karakter seorang ASN ya, Kak. Betul sekali. Itu adalah nilai utama yang harus dijunjung oleh ASN ataupun PNS. Kak, kalau misal narasinya terburu-buru ke rumah sakit gimana? Oke, kalau misalkan narasinya diubah, ada tambahan mengingat rumah Anda sangat jauh, mengingat Anda terburu-buru ke rumah sakit, ataupun tidak ada tanda pengenal, teman-teman langsung memilih aja untuk dibawa ke pihak berwajib, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan submateri berikutnya, yaitu adalah jejaring kerja, teman-teman. Teman-teman kalau misal ada yang mau ditanyakan terkait materi sosial budaya, boleh ya silakan. Narasinya menjebak, harus lebih banyak TO. Oke, laporkan ke BKD. Oke, kita masuk ke pembahasan jejaring kerja, teman-teman. Kita bahas dulu kenapa sih kita harus mempelajari submateri ini dan kenapa submateri jejaring kerja ini masuk ke dalam SKD khususnya materi TKP. Tujuannya supaya teman-teman semuanya mampu dalam membangun dan membina hubungan baik atau sinergitas, harmoni dengan rekan kerja ataupun dengan atasan, kemudian bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara lebih efektif dan efisien, teman-teman. Nah, disinilah teman-teman harus bisa melihat kalau misalkan teman-teman ketemu nih sama soal-soal jejaring kerja, artinya teman-teman harus mengutamakan mengerjakan penugasan secara berkelompok. Walaupun teman-teman merasa kayaknya bakal lebih cepat nih kalau aku kerjain sendiri atau secara mandiri, tapi tetap kalau pada submateri jejaring kerja, teman-teman harus menyelesaikan pekerjaan dengan banyak diskusi dan dikerjakan secara berkelompok. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya pembahasannya. Kemudian di sini ada banyak sekali aspek-aspek di dalam SKD dan kalau untuk aspek jejaring kerja, ini yang Mika highlight warna kuning, teman-teman. Kita bahas dari yang pertama, aspek kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Ini sudah pasti ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu sebagai seorang leader, sebagai seorang pimpinan ataupun manajer, atasan, teman-teman harus memiliki skill menggerakkan dan mengkoordinir staf teman-teman. Apa yang teman-teman sampaikan itu didengarkan dan diimplementasikan, dipatuhi oleh para staf. Lalu yang kedua, ada aspek kemampuan beradaptasi. Kalau misalkan teman-teman nanti bekerja, pasti akan menjumpai banyak sekali keberagaman, entah itu mungkin perbedaan sudut pandang, perbedaan pendapat, perbedaan cara dalam metode kerja, dan lain sebagainya. Teman-teman upayakan langsung memilih opsi yang menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan cepat. Jadi teman-teman bisa langsung membaur, menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja teman-teman.
Dan berikutnya ada aspek kemampuan bekerja sama dalam kelompok yang tadi sempat Mika singgung ya. Intinya, teman-teman itu nggak boleh sampai memilih opsi yang menekankan untuk bekerja secara mandiri. Semuanya harus dikerjakan secara tim atau berkelompok. Lalu berikutnya ada aspek kepedulian lingkungan dan aspek kepekaan terhadap orang lain. Ini merupakan aspek yang bisa dibilang buy one get one, karena mereka pasti sepaket tidak terpisahkan, teman-teman. Jadi, selain teman-teman harus aware pada lingkungan sekitar, teman-teman juga harus peka. Kalau misal nih, ternyata rekan kerja ada yang butuh bantuan, langsung ditolong, seperti itu. Nah, itu adalah bentuk kepekaan terhadap orang lain. Sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau aman, kita lanjut pembahasannya. Sekarang kita coba bahas. Kalau misalkan teman-teman di posisi sebagai pemimpin atau ketua. Nah, mungkin sebelum itu Mika mau kasih tahu dulu, ini tambahan informasi buat teman-teman. Ketika teman-teman mengerjakan soal TKP submateri jejaring kerja, teman-teman itu akan bertemu dengan tiga sudut pandang dalam menjawab. Yang pertama, sudut pandang kalau misal teman-teman itu sebagai ketua, sebagai pemimpin, atasan, manajer, CEO, ataupun apapun penyebutannya, yang menunjukkan dia adalah pemimpin. Kemudian yang kedua, itu adalah sudut pandang kalau misalkan teman-teman itu sebagai rekan kerja. Jadi sesama rekan kerja, apa yang teman-teman lakukan. Dan yang ketiga adalah sudut pandang kalau misalkan teman-teman itu sebagai staff. Kalau sebagai staff, teman-teman harus banyak minta arahan, banyak diskusi dengan atasan. Nah, sekarang kita coba bahas dulu dari sudut pandang yang pertama, yaitu sebagai pemimpin ataupun ketua. Yang pertama, memberikan perintah secara jelas. Instruksi yang diberikan itu diberikan secara clear, tidak menyebabkan keraguan ataupun kebingungan yang diterima oleh para staf. Jadi sekali memberikan instruksi, semuanya paham, dan semuanya langsung bisa melakukan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Lalu yang kedua, mampu menggerakkan, memotivasi, dan mengkoordinasi orang lain. Ini adalah kewajiban utama dari seorang pemimpin kalau misalkan dia memberikan tugas, dia harus bisa menggerakkan. Perkataannya itu dipatuhi. Dan dia juga harus bisa mengkoordinir orang lain. Yang ketiga, mudah bergaul dan terbuka. Artinya, sebagai seorang pemimpin tetap harus mau membaur dengan staf ataupun member atau anggotanya. Menjadi sosok pribadi yang terbuka akan saran dan kritik dari para stafnya. Oke, next, berorientasi pada rekan kerja, artinya sebagai atasan, teman-teman itu mengutamakan staf teman-teman. Jangan malah mengutamakan kepentingan pribadi, tapi utamakan kepentingan para staf ataupun member terlebih dahulu. Dan yang kelima, memberikan dorongan serta dukungan untuk seluruh member ataupun anggota di dalam perusahaan. Oke, bisa dipahami ya teman-teman untuk sudut pandang sebagai seorang pemimpin. Berikutnya kita masuk ke sudut pandang sebagai anggota ataupun staff. Yang pertama, saling berkomunikasi dengan baik. Communication is the key, teman-teman. Kalau misal teman-teman ada ide, ada usulan, ada pendapat, silahkan disampaikan. Dikomunikasikan dengan baik dalam penyelesaian pekerjaan. Dan atas penyelesaian tersebut, teman-teman harus bisa memahami dan menghargai perbedaan. Kita hidup di negara yang sangat majemuk, pasti akan banyak sekali perbedaan dijumpai, dan atas perbedaan dalam menyampaikan pendapat, teman-teman harus bisa memahami serta menghargai. Dan yang ketiga, usahakan teman-teman memilih opsi jawaban yang menunjukkan mampu bekerja sama dalam kelompok. Nah, ini adalah tiga hal yang harus teman-teman lakukan kalau misalkan teman-teman itu sebagai seorang staf ataupun anggota. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Kalau mungkin masih bingung atau masih mengganjal, ada yang saat kepedulian pada rekan kerja, Kak. Jadi rekan butuh, namun kita juga butuh. Itu gimana? Lebih ke bagi dua atau serahkan ke rekan atau lebih mementingkan diri sendiri?
Oke, mungkin konteksnya kalau misalkan seperti ini, teman-teman harus melihat dulu urgensinya, mana yang lebih mendesak. Teman-teman lihat skala prioritasnya, apakah teman kita itu lebih butuh karena sudah mepet deadline, atau justru kita yang lebih urgent, yang lebih mendesak, dan harus segera diselesaikan pekerjaannya. Jadi dilihat lagi mana yang paling harus diprioritaskan. Kalau misalkan emang punya kita, tupoksi kita itu belum terlalu harus dikerjakan, teman-teman boleh untuk membantu rekan kerja dulu, mengingat dia sudah mepet deadline, atau pekerjaannya itu lebih urgent gitu. Kalau sama-sama urgent, berarti teman-teman harus mengutamakan kewajiban teman-teman dulu sebelum menolong rekan kerja. Jadi usahakan apa yang menjadi kewajiban kita, tuntutan pekerjaan kita selesai dulu baru boleh menolong orang lain. Ulangi Kak yang slide sebelumnya belum jelas, mungkin yang ini ya sudut pandang sebagai ketua. Oke, intinya sebagai seorang ketua, teman-teman harus memberikan arahan yang jelas, kemudian teman-teman memotivasi orang lain, mau bergaul dengan siapapun dan terbuka akan kritik dan saran, mengutamakan rekan kerja ataupun staf, dan selalu memberikan dorongan untuk orang lain. Ini untuk sudut pandang sebagai seorang pimpinan. Oke, kemudian Kak, kalau teman kerja anaknya sakit, terus pinjam uang sama kita, nah kitanya juga butuh untuk bayar kontrakan. Itu lebih pilih apa? Kalau misalkan case-nya seperti ini, teman-teman silahkan dilihat dulu pilihan opsinya. Apakah ada opsi di mana teman-teman itu bisa untuk memberikan semampunya, teman-teman silahkan pilih itu. Tapi kalau misalkan nggak ada, teman-teman tetap utamakan untuk membayar kontrakan dulu, karena itu lebih urgent, teman-teman. Oke, teman-teman, minta ini ya, minta tolong jangan dicoret-coret layarnya supaya teman-teman yang lainnya tidak terganggu. Oke, terima kasih. Sekarang kita coba bahas untuk karakteristik dari soal-soal jejaring kerja. Biasanya kalau misal teman-teman tanya, gimana sih Kak cara mengidentifikasinya? Teman-teman bisa lihat. Di soal-soal jejaring kerja itu akan ada banyak sekali unsur koneksi kerja, relasi kerja, hubungan kerjasama, permasalahan seputar komunikasi, permasalahan seputar kolaborasi kelompok, dan teman-teman harus memilih untuk mencerminkan sikap yang supel, supel itu ramah, komunikatif, kolaboratif, dan terbuka. Serta harus diingat kalau misalkan dalam jejaring kerja, pembagian tugasnya itu harus proporsional dan harus seimbang. Tidak boleh sampai ada pihak yang merasa diberatkan. Oke, kemudian ini ada skema terkait submateri jejaring kerja, teman-teman. Kita coba bahas dulu. Tujuannya, kalau jejaring kerja sudah pasti untuk sinergitas, teman-teman. Biasanya, tipe-tipe soal di dalam submateri ini akan selalu berkaitan dengan pekerjaan, mostly kebanyakan, dan akan menyangkut pada kepentingan atau keperluan khalayak umum atau kepentingan bersama. Jadi, atas hal tersebut, pembagian tugasnya harus diberikan secara seimbang, dibangun dengan komunikasi yang sehat, dan biasanya indikasinya akan ada relasi ataupun koneksi, networking-nya, di mana semua penugasan harus dikerjakan secara tim atau berkelompok dengan saling berkolaborasi satu sama lain dan tindakan penyelesaiannya itu dengan gotong royong atau kerja sama. Ini merupakan bagian dari submateri jejaring kerja, teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Kalau kita nggak bisa akan sesuatu, kapan harus pilih jawaban belajar mandiri dan kapan harus bertanya pada rekan kerja. Kalau misalkan ini submaterinya jejaring kerja, kalau memang teman-teman kesulitan, langsung didiskusikan dengan rekan satu tim. Seperti itu. Kak, bingung sama soal yang kalau kita diancam akan dilaporkan ke atasan. Diam saja atau mencari siapa yang mengancam. Mungkin ini tipe soal yang agak menekan ya, berarti dia ada unsur ancaman ataupun teror. Kalau misalkan teman-teman memang tidak melakukan kesalahan, jadi teman-teman tidak harus takut. Kecuali kalau misalkan teman-teman ternyata
Bergabung dengan tindakan-tindakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi kalau misalkan memang dilaporkan ke atasan, tapi teman-teman tidak berbuat salah, jadi sebenarnya nggak masalah teman-teman. Oke, jadi harusnya teman-teman menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada atasan aja gitu. Oke, ini untuk bagannya. Sekarang kita coba untuk latihan soal. Silakan teman-teman dijawab soal pertama. Oke, time is up. Silakan teman-teman yang belum menjawab, dijawab dulu. Oke, di sini teman-teman menjawab B. Kalau beda pendapat boleh, silakan teman-teman. B atau D juga bisa. Oke. Yang lain silakan. Tapi saya milih B. Oke. B. Oke, kita coba bahas soal pertama. Susan adalah seorang ASN di kantor inspektorat. Susan dikenal sebagai orang yang ramah dan suka bergaul dengan siapa saja. Hampir semua orang di kantor pasti mengenal Susan. Dan satu hari, saat jam istirahat kantor, Susan sedang makan di kantin. Tiba-tiba, terjadi keributan yang dilakukan oleh Andi dan Diko, rekan kerjanya. Mereka bertengkar tentang siapa calon presiden yang layak untuk menduduki kursi presiden. Andi mengatakan bahwa calon presiden A jauh lebih baik, dan Diko merasa capres B jauh lebih baik. Kemudian Susan diminta pendapat terkait siapa yang akan menjadi presiden. Sebenarnya, Susan mendukung Capres C. Sikap yang harus dilakukan Susan adalah A. Mengatakan bahwa setiap orang punya hak dalam memilih dan menurutnya Capres C yang terbaik. B. Meminta agar rekannya tidak memperdebatkan pilihan Capres. C. Diam saja karena sebenarnya Susan juga punya pilihan Capres lain. D. Mengatakan bahwa Capres, baik A ataupun B, punya kelebihan dan kekurangan. Atau yang E, mengatakan bahwa tidak ada faedahnya perbedaan pendapat dijadikan bahan pertengkaran. Oke, enak-enak makan ditanyain pilihan. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang B, teman-teman. Selamat untuk yang menjawab B. Meminta agar rekannya tidak memperdebatkan pilihan capres, karena itu adalah hak setiap warga negara. Jadi kalau misalkan memang berbeda pendapat, it's okay, nggak apa-apa. B poinnya 5, kemudian E poinnya 4, D poin 3, C poin 2, dan mengatakan bahwa setiap orang punya hak memilih, tapi menyampaikan capres C lah yang terbaik. Nah, ini poin yang terkecil karena ada unsur menyombongkan pilihannya. Oke, ini untuk jawaban soal pertama, teman-teman, dan untuk pembahasannya, dalam hubungan kerja, erat kaitannya dengan sikap menjaga perasaan orang lain dan menghargai setiap pilihan orang lain. Kak, kenapa yang D poinnya 3? Oke, kita coba kembali dulu, teman-teman. Kalau untuk yang D, dia poinnya 3 karena dia bersikap netral aja, teman-teman. Nah, kalau misalkan yang E, dia lebih solutif. Melihat temannya Andi dan Diko bertengkar, dia langsung bilang, udah jangan diperdebatkan. Gak ada faedahnya memperdebatkan pilihan. Dia lebih solutif, teman-teman. Jadi yang E poinnya 4 dan yang D poinnya 3. Oke, itu
itu untuk latihan soal pertama, teman-teman. Silakan dikerjakan latihan soal berikutnya. Oke, time is up. Silakan teman-teman disampaikan pendapatnya. Wow, ada yang menjawab C, ada yang menjawab A, dan ada yang menjawab B. Yang lain silakan teman-teman. Oh, ini dari Kak Faiz. C poin 5, A poin 4. Oke, kita coba bahas ya untuk soal kedua. Selama 1 bulan penuh, Anda menyusun proyek besar yang melibatkan beberapa badan pemerintahan lain. Anda menemukan bahwa metode kerja yang digunakan tidak seefisien yang Anda harapkan. Namun, mereka telah bekerja dengan metode ini selama bertahun-tahun. Apa yang akan Anda lakukan untuk memastikan proyek tetap berjalan dengan efisien tanpa menimbulkan konflik? A. Saya akan mengusulkan metode kerja baru yang lebih efisien dan mendiskusikan manfaatnya dalam pertemuan gabungan. B. Saya akan menyusun dokumen perjanjian. C. Mempelajari lebih lanjut dan menyesuaikan diri. D. Mengusulkan penundaan proyek. Dan yang E. Meminta pihak ketiga yang independen untuk menilai. Oke. C. Tergocek. Ternyata metodenya udah digunakan bertahun-tahun. Oke. Teman-teman yang lain silakan. Oke. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah selamat untuk teman-teman yang menjawab A. Siapa tadi yang menjawab A, teman-teman? Saya akan mengusulkan metode kerja yang lebih efisien. Kalau memang ada cara yang lebih efisien, cara yang lebih baik, kenapa tidak dicoba, teman-teman? Tapi dengan catatan, didiskusikan dulu manfaatnya dalam pertemuan gabungan. Jadi, semua pihak menyampaikan pendapatnya, setuju atau enggak nih dengan metode yang lebih efisien. A poinnya 5. Kemudian yang C, mempelajari lebih lanjut dan menyesuaikan, memaksimalkan efisiensi poinnya 4. B poin 3, E poin 2, dan D poin yang terkecil. Betul, tapi kan itu sudah bertahun-tahun, Kak. Justru karena dia sudah bertahun-tahun tapi tidak efisien, maka lebih baik disudahi saja cara yang masih manual, cara yang masih konvensional, dan beralih ke cara yang lebih efisien. Seperti itu. Apalagi, ini adalah proyek besar yang butuh cepat untuk selesai, dan ini melibatkan banyak badan pemerintahan. Akan lebih baik kita memilih metode yang lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Oke, alhamdulillah 5 poin, pasti lolos CPNS ini mah, amin. Semoga ya teman-teman semuanya. A itu lebih proaktif gitu kayaknya, lebih real aksinya. Betul Kak Novika, lebih solutif. Oke, jika menunjukkan orang-orang yang sudah tua tidak bisa menerima perubahan Kak. Kalau misal case-nya seperti itu, tetap akan lebih baik kalau misal kita mencoba menerima menggunakan cara yang lebih efisien, teman-teman. Ibarat kata, memang, cara yang konvensional itu sudah digunakan bertahun-tahun, tapi ada cara baru yang lebih efisien. Jadi akan lebih baik kalau menggunakan cara baru yang lebih bermanfaat daripada mempertahankan cara yang lama, cara yang manual, walaupun sudah digunakan bertahun-tahun, seperti itu. Oke, teman-teman banyak ya yang tadi jawab A. Untuk pembahasannya, pendekatan proaktif yang memungkinkan perbaikan tanpa mengabaikan kontribusi metode lama. Dan di sini memberikan kesempatan untuk bisa berkolaborasi serta meningkatkan inovasi. Oke, bisa dipahami teman-teman?
Berarti kata kuncinya ada pada efisiensi dan didiskusikan. Betul, kalau untuk soal yang sebelumnya ini, betul teman-teman. Jadi tidak timpang sebelah karena semuanya dibahas dalam diskusi. Oke Kak, paham. Makasih. Oke, terima kasih kembali Kak Melisa. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan submateri yang ketiga. Seperti yang tadi Mika sampaikan ya, hari ini kita bakal padat banget materi latihan soal. Jadi silakan kalau misal teman-teman ngerasa agak ngantuk-ngantuk ya, jam-jam rawan, boleh kalau mau sambil minum kopi teman-teman, silakan. Topik yang ketiga adalah profesionalisme. Gimana sih caranya teman-teman itu bekerja lurus-lurus aja, sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan ketentuan yang mengikat? Apakah ada breaknya? Untuk hari ini kita nggak ada break, teman-teman. Kita langsung gas materi latihan soal terus. Jadi teman-teman silahkan, kalau misal mau sambil makan, boleh. Mau sambil ngemil, boleh, silahkan. Cari posisi yang paling nyaman biar nggak berasa ngantuk ya di pembelajaran pagi ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas secara harfiah dulu. Apa yang dimaksud dengan profesionalisme? Profesionalisme ialah sifat-sifat, yaitu kemampuan, kemahiran, dan cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lainnya, sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Artinya, kalau profesionalisme itu teman-teman udah benar-benar kerja sesuai peraturan seperti itu. Ini hari terakhir ya, betul Kak Melati. Sebelum kita prepare kelas intensif ya. Oke, dan kalau untuk pilihan jawaban di soal-soal profesionalisme, teman-teman silahkan pilih opsi jawaban yang mengandung tindakan win-win solution. Apa itu win-win solution? Kalau di bahasa ilmiahnya, itu mungkin biasa disebut simbiosis mutualisme, teman-teman. Artinya, atas keputusan yang diambil, itu kedua belah pihak sama-sama untung. Keduanya sama-sama bisa menyelesaikan permasalahan dan tidak dirugikan. Itu namanya win-win solution. Lalu, tips yang kedua, teman-teman upayakan mencoba untuk masuk ke dalam konteks soal. Dan perlu digarisbawahi. Kadang pola pola soal di dalam TKP itu memang mirip-mirip, teman-teman. Tapi, opsi jawabannya tidak bisa diterapkan mentah-mentah dari soal yang satu ke soal yang lain. Kalau misalkan berbeda pilihan opsi jawabannya, skornya pun akan berbeda. Jadi belum tentu nih, kalau misalkan di soal yang tadi, jejaring kerja, di mana teman-teman memilih opsi untuk tidak berpendapat atau mengatakan kalau perbedaan pendapat itu tidak ada faedahnya, belum tentu opsi itu kalau misalkan teman-teman terapkan ke soal yang lain, poinnya akan sama. Karena kalau misalkan beda opsinya, beda sedikit aja kata kunci di dalam soal, maka skornya pun akan berbeda. Jadi teman-teman harus bisa lebih cermat, teman-teman harus bisa menyesuaikan kira-kira mana ya jawaban yang paling relevan, seperti itu. Oke, berikutnya teman-teman, kita bahas tips and tricks untuk menjawab soal-soal profesionalisme. Yang pertama, menyadari kalau memang sudut pandang orang lain itu pasti berbeda. Akan hal tersebut, teman-teman menyelaraskan. It's okay, nggak apa-apa kalau misalkan memang ada perbedaan pendapat. Pendapat itu juga nggak harus seragam semuanya. Teman-teman bisa menyelaraskan sudut pandang pribadi dengan sudut pandang orang lain. Kemudian mengakomodir berbagai perbedaan sudut pandang sesuai dengan tuntutan perubahan, dan pastinya mengoptimalkan kemampuan dalam berpikir. Jadi, kalau misalkan teman-teman mengerjakan profesionalisme, teman-teman itu sebenarnya sedang dihadapkan pada tipe soal di mana di dalam narasi tersebut pasti akan ada problem atau konflik yang dimunculkan. Biasanya, atas hal tersebut teman-teman akan ada kebingungan. Menyelesaikan job desk utama atau menyelesaikan job desk tambahan. Keduanya sama-sama urgent dan akan ada distraksi. Nah, disinilah teman-teman harus menentukan sikap mana yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, kita masuk ke latihan soal, teman-teman. Silakan dikerjakan untuk latihan soalnya.
Oke, silakan teman-teman. Oke, time is up teman-teman. Oke, di sini ada yang menjawab A, ada juga yang menjawab E. Oke, kita coba bahas untuk latihan soal pertama, teman-teman. A5E4, luar biasa. Oke, kita bahas ya. Nasrul merupakan ketua tim kerja suatu penugasan yang akan dilaksanakan di luar kota. Persiapan telah Nasrul lakukan dengan seluruh anggota tim dengan baik, dan dokumen yang dibutuhkan sudah dipersiapkan. Serta, anggota tim Nasrul telah berkomunikasi dengan orang daerah demi kelancaran tugas. Berarti semuanya sudah disiapkan secara matang. Ternyata, pada saat pelaksanaan tugas di lapangan, ternyata terdapat perbedaan antara kondisi dengan apa yang tim Nasrul bayangkan. Medan penugasan sungguh sangat berat, sehingga menyulitkan program yang telah Nasrul dan tim rencanakan. Apabila penugasan tetap mengikuti program yang dibuat, maka dapat dipastikan tugas tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Maka dengan ini, apa yang akan Nasrul lakukan? A. Mengubah objek sampling dengan menyesuaikan medan yang ada. B. Tetap berpegang teguh pada program kerja yang dibuat. C. Mengeluh dan menyampaikan kesulitan. D. Merencanakan metode lain. Dan yang E. Melihat hal ini sebagai tantangan dalam penyelesaian tugas. Oke. Nasrul minta biaya tambahan karena kondisinya beda. Kakak soalnya kayak familiar, kayak pernah ngerjain. Ini salah satu soal, latihan soal tryout dari BKN, teman-teman. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yang A, teman-teman. A poinnya 5. Di sini kita membahas submateri profesionalisme, di mana teman-teman harus bisa dengan cepat menyesuaikan diri atau beradaptasi. Kalau misalkan nih, ternyata teman-teman tahu kondisi di lapangan nggak sesuai dengan ekspektasi, silakan langsung diubah objek samplingnya dengan menyesuaikan medan supaya hasilnya bisa lebih optimal. A, itu menunjukkan adanya penyelesaian masalah, ada tindakan konkret, ada aksi nyatanya. Kalau yang E, dia poin 4, karena dia hanya melihat hal ini sebagai tantangan, tapi tidak dijelaskan gimana solusi yang akan diambil. E poinnya 4, D poinnya 3, B poin 2, dan mengeluh poinnya 1. Oke, untuk soal ini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau mungkin masih bingung? Alhamdulillah poin 5, bismillah lulus CPNS Sejen KPU, amin, amin. Oke, untuk pembahasannya, dalam pengerjaan tugas di kantor, sebaiknya kita bersikap adaptif dan solutif. Kalau memang dirasa tantangan dalam pekerjaan, maka sebaiknya segera melakukan penyesuaian agar dapat mendapatkan hasil yang lebih optimal. Betul ya? Poin 5 di opsi yang A, teman-teman. Oke, berikutnya. Soal kedua, silakan teman-teman.
Wupsi, time is out teman-teman. Silakan dijawab yang mana? Ini dari Kak Vina, Bebep. Oke. Kak Faiz, B5. Kalau D4. Oke. Silakan teman-teman yang lain. Bagus semua jawabannya. Jadi kadang ada kebingungan ya, karena semua jawaban kok rasa-rasanya bener nih. Kita coba bahas untuk soal kedua. Fikri adalah pegawai baru di sebuah perusahaan besar. Suatu ketika, ada permintaan dari kepala kantor wilayah setempat bahwa akan diadakan rapat pembahasan prognosa triwulan, sehingga atasan Fikri harus pergi rapat dari pagi hingga akhir jam kerja. Beliau memberikan tugas yang harus Fikri selesaikan, namun tidak menginfokan kapan deadline pengerjaannya. Padahal, posisinya sekarang, Fikri itu sedang berada di front office, pelayanan, dan harus melayani klien. Maka yang Fikri lakukan, A. Menyelesaikan tugas tepat waktu, B. Memanajemen waktu yang baik dan menyusun daftar prioritas terkait tugas yang harus dikumpulkan lebih dulu, C. Memaksimalkan potensi prinsip keahlian, dan D. Mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Kemudian E. Fokus dan konsisten. Jawaban yang paling tepat untuk soal kedua adalah oke, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Tetap, kalau misalkan ada tabrakan ya antara penugasan yang satu dan yang lain, teman-teman upayakan untuk melihat mana yang lebih harus diprioritaskan. Kemudian, poin 4 di opsi C, kemudian poin 3 di opsi A, poin 2 di opsi E, dan poin terkecil di opsi D. Teman-teman, siapa tadi yang menjawab B? Dapat poin 5. Oke, ada tadi yang menjawab B? Oke, luar biasa. Oke, untuk pembahasannya, sebagai seorang pegawai tetap harus profesional dan mengerjakan pekerjaan yang lebih dulu harus dikerjakan. Oke, sekarang kita masuk ke submateri pelayanan publik, teman-teman. Kita bahas dulu dari pelayanan publik. Pelayanan itu berarti aktivitas seseorang, sekelompok, dan atau organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi kebutuhan. Kalau pelayanan publik itu berarti segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, baik sebagai upaya pemenuhan untuk kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu namanya pelayanan publik, teman-teman. Oke, berikutnya itu adalah pengertiannya dan prinsip-prinsip dari pelayanan publik. Yang pertama, ini sesuai dengan pasal 27 ayat 3, adanya peraturan perundang-undangan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Berikutnya ada keterbukaan atau transparansi. Jadi semua masyarakat itu bisa melihat, bisa mengakses informasi yang diinginkan terkait pelayanan. Kemudian ada partisipatif, ini contoh nyatanya kalau misalkan di instansi Mika, di Kementerian Keuangan, tepatnya di DJP, teman-teman. Teman-teman semuanya bisa melaporkan kekayaan sendiri, menghitung kekayaan sendiri, dan membayar kira-kira berapa nominal pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah. Artinya, teman-teman itu sudah dengan cara self-assessment. Pemerintah berupaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Itu namanya partisipatif. Oke, berikutnya ada akuntabilitas, berasal dari kata akuntabel. Dalam bekerja, teman-teman harus bertanggung jawab, menyelesaikan tuntutan pekerjaan, tetapi kewajiban teman-teman juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada kepentingan umum yang artinya dalam memberikan pelayanan harus mengutamakan kepentingan publik atau kepentingan bersama. Lalu ada kompeten, di mana teman-teman sudah memahami ya, sebagai seorang pelayan publik harus memiliki kompetensi atau kemampuan sebelum terjun untuk memberikan pelayanan. Dan berikutnya, kesamaan hak serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Dalam memberikan pelayanan, teman-teman nggak boleh diskriminatif, nggak boleh pandang bulu. Pelayanan harus diberikan secara optimal, tapi dengan catatan tidak boleh menyimpang dari peraturan. Dan atas hak dan kewajiban itu harus proporsional, harus seimbang dipenuhi semuanya. Itu merupakan prinsip-prinsip di dalam pelayanan publik. Oke, sekarang kita langsung ke latihan soal. Silakan teman-teman. Oke, time is up teman-teman. Silakan dijawab dulu. Kira-kira yang mana? Oke, semuanya menjawab D ya, satu suara. D5, E4, luar biasa ke Anissa Mardiah. Oke, kita coba bahas soal pertama. Sore tadi, ada berita banjir bandang di sebuah kota besar. Malik adalah ketua tim SAR yang sedang membantu warga mencari korban hilang akibat banjir bandang. Karena medan yang sulit, pencarian jadi lebih lambat. Sayangnya, keluarga korban tidak mengerti kondisinya dan bahkan ada yang memaki anggota tim SAR karena dianggap tidak bisa bekerja. Bagaimana sikap Malik seharusnya? A. Mendahulukan dan melindungi anggotanya. B. Meminta keluarga korban untuk ikut mencari daripada menekan dan menyalahkan tim SAR. C. Jika keluarga korban tidak kooperatif, Malik meminta tim SAR mundur. Ini agak ngambek ya di opsi C. Kalau yang D, memberi pengertian soal kondisi, memprioritaskan pencarian, dan tetap melindungi anggota. Lalu yang E, memprioritaskan pencarian korban dengan bekerja sama dengan pihak keluarga. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, teman-teman. Betul sekali. D poinnya 5. Memberikan pengertian, tetap memprioritaskan pencarian, dan melindungi anggotanya. D poin 5, E poin 4, A poin 3, kemudian B poin 2, dan C poin yang terkecil. Karena seperti ada pepatah Sunda. Ini gimana teman-teman bacanya? Baik buruk apapun itu tergantung bahasa penjelasan. Terima kasih Kak Intan, ini jadi satu insight baru nih buat Mika. Ini kalau boleh tahu bacanya gimana Kak Intan? Oke, untuk pembahasannya teman-teman, memilih win-win solution memprioritaskan pekerjaan sekaligus melindungi anggota yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Oke, kemudian soal kedua, silakan teman-teman. Oke, silakan teman-teman. Lengkap. Oke, kita coba bahas ya. Oke, ada seorang warga yang mengajukan laporan ke Dinsas kalau ada ODGJ yang mendapat pelecehan seksual. Keluarga tidak melaporkan pada polisi karena tidak ada uang untuk mengurus hal tersebut. Apa yang Anda lakukan?
Nah, untuk opsi jawaban yang paling tepat adalah yang E, teman-teman, betul sekali. Menerima laporan dan akan melakukan pendampingan serta bantuan hukum dan psikologis untuk korban. Betul sekali. E poin 5, A poin 4, C poin 3, D poin 2, dan B poin 1. Oke, untuk pembahasannya, cepat tanggap dalam menerima laporan dan bertindak sigap melakukan prosedur pendampingan dan bantuan. Oke teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan anti-radikalisme. Mungkin ini Mika agak ngebut sedikit ya teman-teman. Kalau menurut KBBI, radikalisme itu adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan dan pembaharuan sosial dan politik dengan melibatkan cara kekerasan ataupun cara-cara yang merugikan orang lain. Hampir sama dengan pengertian dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Intinya, seseorang dengan paham radikal dia cenderung ingin perubahan yang besar-besaran, tapi untuk mencapai perubahan itu dia menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada dan melalui tindakan kekerasan. Oke. Kemudian, ciri-ciri sikap radikal dia memberikan tanggapan dengan cara penolakan, cara yang keras, perlawanan, bahkan kekerasan. Kemudian, intens melakukan penolakan dan menuntut perubahan signifikan harus sesuai dengan apa yang diyakininya, serta menganggap orang yang berbeda pandangan dengannya itu salah, karena dia merasa hanya dialah yang paling benar. Oke, ciri-ciri penganut radikalisme yang pertama dia intoleran. Dia cenderung tidak mau menoleransi pendapat orang lain. Lalu eksklusif, dia tidak mau merasa menjadi bagian dari suatu komunitas karena dia merasa aku yang paling beda sendiri nih. Kemudian fanatik, ketika dia mengikuti paham radikal, dia menganut satu paham, dia merasa kalau paham yang dia anut adalah yang paling benar. Dan untuk mencapai perubahan, biasanya akan ada kecenderungan melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Ciri-ciri soal antiradikalisme biasanya akan ada konflik dalam masyarakat, ada upaya pecah belah, ada sikap intoleransi, dan sikap merasa paling benar. Oke, ini soal pertama. Silakan teman-teman untuk dijawab. Oke, kita coba bahas untuk soal pertama. Sebelumnya, di Kemenpan RB menyebut langkah pemecatan sekitar 30-40 ASN tiap bulan karena berbagai pelanggaran. Di antaranya tersangkut radikalisme maupun yang tergabung dalam organisasi terlarang. Salah satunya adalah pemikiran paradok ASN yang membenci pemerintahan yang sedang berkuasa. Mereka menerima gaji dan tunjangan dari negara, namun bersikap oposisi dalam pemikiran terhadap pemerintahan yang sah dan sedang berkuasa. Berkaitan dengan hal tersebut, diketahui bidang yang Anda pimpin memiliki seorang pegawai yang menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah melalui status dan komentar di media sosial. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang B, teman-teman.
melakukan dialog interaktif dengan pegawai agar menyadari kesalahannya. B poin 5, A poin 4, kemudian D poin 3, E poin 2, dan C poin yang terkecil. Jadi kita harus cari tahu dulu nih, apakah benar tindakan yang telah dia lakukan dan dilakukan pendekatan melalui dialog interaktif supaya bisa dicapai penyelesaian masalah secara diplomatis atau kekeluargaan. Oke, teman-teman mayoritas menjawab benar ya. Betul, karena di sini sudut pandang sebagai atasan, teman-teman. Oke, dalam menghadapi masalah, seorang pemimpin harus mampu mengambil sikap yang bijak dan melakukan tindakan diplomasi terlebih dahulu. Oke, mungkin kita langsung next ke submateri terakhir ya teman-teman untuk menyingkat waktu. Kita masuk ke pembahasan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tujuannya untuk mengetahui apakah teman-teman semuanya bisa memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Oke, teman-teman, sebelumnya mohon maaf, kebetulan di sini sedang ada kumandang azan. Mika izin untuk break sebentar ya, mendengarkan azan. Nanti kita sambung setelah azan selesai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menunggu. Mika lanjutkan ya. Kalau untuk TIK, tujuannya itu teman-teman sedang dinilai. Teman-teman itu bisa nggak sih memanfaatkan teknologi informasi untuk bisa menunjang kinerja teman-teman? Nah, kalau untuk submateri TIK ini sendiri, teman-teman itu upayakan memilih opsi jawaban yang menunjukkan kalau teman-teman itu selalu menerima adanya perubahan menuju ke cara yang lebih digitalisasi atau cara yang modern. Untuk TIK sendiri ada beberapa fungsi. Yang pertama, kemudahan akses informasi, yang mana atas hal tersebut pasti akan memberikan kemudahan di dalam pekerjaan. Kemudian kemudahan dalam akses komunikasi dan pastinya sarana penyimpanan juga semakin lengkap, semakin memadai dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kemudian untuk indikator pengerjaannya,
Yang pertama, teman-teman harus mampu memahami dan menggunakan alat-alat TIK. Dan tunjukkan, pilih opsi jawaban yang memilih teman-teman itu untuk menonjolkan opsi penguasaan di bidang teknologi. Tunjukkan juga komunikasi secara yang lebih efektif dan efisien, antusiasme dalam penguasaan bahan, dan bersikap positif selalu terbuka akan kemajuan zaman. Yang tadi sempat Mika singgung ya, pilih opsi jawaban yang menunjukkan teman-teman itu sangat terbuka untuk menggunakan teknologi. Oke, yang perlu diperhatikan ketika mengerjakan soal-soal TIK di antaranya, kemajuan teknologi itu haruslah diterima, tidak boleh ditolak. Sistem yang lama atau manual itu memang sudah efektif. Namun sistem baru berupa teknologi harus diterima dengan menunjukkan antusias sebagai seseorang yang adaptif dan mau menyesuaikan diri. Oke, kemudian untuk berikutnya teman-teman, contoh perilakunya, teman-teman tidak menolak metode kerja yang baru dan selalu mau belajar, serta memanfaatkan kemudahan akses teknologi sebagai sarana mempermudah pekerjaan. Oke, mungkin kita latihan soal satu. Silakan teman-teman jawab ya untuk TIK ini. Oke, kita coba bahas teman-teman. Akbar adalah salah satu pedagang di Tanah Abang. Ia mengeluh karena pelanggan yang makin ke sini makin sedikit. Banyak yang kini lebih memilih belanja secara online karena merasa lebih mudah, murah, dan nyaman. Jika dibiarkan, maka Akbar akan bangkrut. Padahal, ia tak punya pekerjaan lain. Sikap Akbar, A. Meminta pemerintah menghapus situs belanja online. B. Mencari tempat berjualan selain di Tanah Abang. C. Beralih menggunakan situs belanja online. D. Mencoba mempelajari. Dan E. Mengajak teman sesama pedagang mengajukan protes. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Selamat untuk yang menjawab C. Artinya, di sini Akbar melakukan tindakan adaptasi atau penyesuaian diri, beralih menggunakan situs belanja online. C poin 5, D poin 4, kemudian B poin 3, E poin 2, dan A poin terkecil. Oke teman-teman, selesailah sudah untuk materi dan latihan soal kita hari ini. Untuk bahan tayang atau bahan ajar nanti akan dibagikan teman-teman. Sebenarnya di sini masih banyak banget latihan soal, jadi teman-teman nanti bisa pelajari lagi untuk latihan soalnya, silahkan dikerjakan. Mungkin sebelum Mika serahkan ke Kak Ega, teman-teman boleh silakan kalau misalkan ada saran atau mungkin kesan-pesan selama pembelajaran bareng Mika yang nantinya akan jadi bahan perbaikan ya buat Mika ke depannya, boleh silakan disampaikan. Kalau misalkan teman-teman merasa mungkin lebih suka banyak latihan soal, silahkan disampaikan. Atau mungkin teman-teman merasa dalam penyampaiannya butuh ada game, silahkan disampaikan. Silahkan teman-teman. Boleh kesan pesan, saran, entah itu untuk Mika pribadi atau untuk teman-teman tim Tentar CPNS, boleh disampaikan aja. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah berkenan belajar bareng Mika. Mohon maaf ya kalau misalkan ada hal-hal yang kurang sesuai atau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Setelah ini Mika akan tutup kelasnya dan Mika kembalikan ke Kak Ega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mika kembalikan ke Kak Ega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih kami ke atas pemaparan materinya ya.
Luar biasa sekali ya, teman-teman semua Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang udah kebayang kan kalau menjawab TKP jangan pakai kacamata masyarakat ya. Jadi menggunakan kacamata sebagai calon ASN yang dimana ada 6 poin aspek yang tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu sekalian. Clear ya sampai sini ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan dengan itu tadi ya Bapak Ibu sekalian ya, Bismillah bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengerjakan ya. Tenang, untuk materinya nanti akan saya sampaikan atau saya coba nanti sampaikan ke tim IT untuk diupload ya ke studenia.id, dan untuk recordnya juga seperti biasa akan ada di studenia.id seperti itu, oke? Jadi silakan bermain role ya dan juga bisa memposisikan dirinya sebagai calon ASN ketika menjawab TKP, karena TKP ini memang poinnya satu sangat besar dan yang kedua jawabannya mirip-mirip sama semua malah kebanyakan. Jadi silakan posisikan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Mika ya, itu sangat penting sekali ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian.